Kalau Bapak sempat ngocok-ngocok, dia akan membatu. Kenapa? Karena tidak dapat pressure dari engine. Mau tidak mau parting brake yang kita angkat. Oke, clear Pak ya? Olinya menggunakan sintetik DOT3 sampai DOT4. Apakah oli 10 bisa? Tidak bisa. Karena kalau 10 30 itu viskositas. Kalau ini jenis oli, dia sintetik. Makanya kalau membersihkan piston brake gunakan air, jangan gunakan penyemprot PD apa saja. Karena nanti seal pistonnya dia akan mengembang. Nah nanti kalau sudah mengembang emang bagus, tapi ketika kita nginjaknya agak lama dia internal leak. Dia tidak bocor, tapi pressernya akan bocor di dalam. Tidak ada kekuatan mendorong. Ini namanya pre-cleaner. Kalau pre-cleaner Bapak lihat mobil ada di atas, berarti mobil itu aman, amfibi lah ceritanya, biar dia terendam. Engine terendam nggak apa-apa, yang penting asal air cleanernya pre-cleaner tidak terendam. Nah, tapi ketika Bapak bekerja di tambang melihat ada air genangan air, lakukan observasi dulu, karena kita sesuai dengan tambang kan mengedepankan keselamatan. Jangan sampai kita masuk air, udah tahu itu tinggalannya logging, itu kolam, nyemplung. Nah, gitu. Oke, ini inhibitor atau reservoir tank. Di sini ada warna merah. Bapak pernah lihat warna biru, hijau? Air itu pernah kan? Nah itu salah. Kita tropis, kita harus pakai yang merah. Hijau itu dipakai yang dingin, namanya antifreeze. Kalau ini merah ILC, Extend Life Coolant. Dia mencari dingin. Kalau yang hijau dia mencari panas, karena dia ditempatkan di tempat yang dingin. Eropa itu gunakan yang hijau, Freeport gunakan yang hijau. Ini untuk meredam, namanya ILC, Extend Life Coolant. Tropis. Nah, di sini ada ruang kosong. Tujuannya ruang kosong ini untuk kontrol kita. Ketika Bapak tidak pernah mengisi air setinggi ini, kan ada tulisan full. Ketika airnya memuncak tidak ada yang nambah, berarti ada engine yang problem. Engine-nya problem itu awalnya dari overheating. Driver nggak tahu, dia jalan terus, airnya sampai berasap. Isilah air dingin, retaklah sebentar. Gasket sudah kalah. Nah, kalau sudah kalah, berarti ada cooling system yang tembus, karena di dalam silinder ini ada banyak seal, ada seal oli, ada seal air. Salah satu sealnya yang lemah, maka pressure dari kompresi itu akan menendang ke cooling system masuk, maka air akan ditendangnya ke sini penuh. Ketika dia masih penuh membludak aman, tapi ketika kita matikan, kita tinggal sebentar, kita start kemudian engine-nya ngejam. Kenapa? Air masuk di atas piston. Namanya hydraulic lock. Oke, ini ada fan. Fan bisa diputar. Ini namanya fan clutch. Kalau fan yang long life dia tidak bisa diputar karena dia kecetek dengan panbel. Dia panbel juga yang memutar, tapi inputnya sensornya dari temperatur panas. Ketika 95 dia akan injek dut. Ketika di bawah 95 turun. Dia mutarnya begini saja. Tapi ada juga kadang-kala air bagus, tapi di sana temperatur naik. Kita cek kipasnya. Nah, problem ada dua, apakah di fan clutch atau di sensor atau di konektor. Nah, di water pump itu ada konektor. Buka, cabut, ambilkan kabel satu, baru dijamperkan dua. Dup. Kalau kita campurkan dua, dup, bergerak, berarti sensor. Tapi kalau misalnya dijamperkan dia masih nyetir aja, berarti fan clutch. Tapi fan clutch itu jarang rusak, jarang. Kenapa? Karena dia bekerjanya tidak full time. Dia bisa full time kapan kerjanya? Ya tergantung. Kalian pakai AC, pintunya dibuka, maksudnya dikurangin, maka kompresor akan bekerja long life, maka temperatur putaran engine pasti naik karena dia disinkronkan dengan gubernur. Begitu kita inggitkan platnya, tak, dia langsung gasnya. Kenapa? Ngimbangi. Kompresor itu dia akan ikut di engine. Beda di pesawat. AC kompresor itu dia ikut di engine. Dia baterai. AC-nya pesawat itu konstruksinya kayak kulkas. Saya 8 tahun ikut sama pilot P2H terus. Tapi saya supir pilot. Tapi saya ikut terus, saya ada P2H. Jadi kalau ke instrumen pesawat, saya hafal. Kalau yang jenis kasa 212, mau rudal, mau flap, tahu saya. Karena kalau ikut servis ke Nurtanio dulu kan, ikut itu. Tiap hari saya itu ngambil pilot itu untuk P2H. Wah, P2H-nya dia cek sheet-nya di tangan. Nggak ada kayak kita di dalam bertanam padi.
dia jalan apa yang dia lihat. Dan checklist itu kalau saya yang membuat, kita pakai checklist itu nggak ada yang ketinggalan Pak, karena saya mengurutnya dari mana dulu. Misalkan saya dari sini, apa yang saya lihat di sini, ini yang akan saya tulis sampai ke depan sampai sana. Jadi Bapak tuh nggak kelewatan. Setelah itu saya buka ini, apa yang dulu saya lihat, saya dari kiri, recoil semua master sampai ke sini, baterai sampai ke box, baru oli engine. Jadi saya nggak kesini lagi, ikutin itu jalan sudah. Oke, clear Pak ya, ini tag inhibitor. Nah kemudian panbel yang sekarang ini tidak seperti dulu. Dulu ada adjustment, sekarang tidak ada karena dia menggunakan belt tightener. Ketika dia selipik udah ganti karena dia sudah otomatis. Panbelnya apa yang digait? Alternator, kompresor, water pump. Water pump kadang tidak ikut panbel karena ikut gear dalam. Itu tergantung dari desain mobil. Nah ini oli power steering. Mobil sekarang jarang Bapak temukan oli power steering karena power steeringnya sudah menggunakan elektrik. Di sub steering sudah dalam itu dia ada Innova, Avanza, Xenia ataupun Sigra dalam. Jadi kalau Bapak mau cari nggak ketemu, makanya oli steeringnya ada. Tapi dia power steering atau steering elektrik. Semua sekarang akan mengadopsi ke elektrik. Baik itu pen radiator, itu semua sekarang. Makanya mobil sekarang itu powernya tinggi karena dia tidak diikutkan engine, dia powernya dari mana? Dari listrik. Ini jenis olinya ATF, tidak bisa juga Bapak mau kasih oli 10, beda. Kalau ini tadi sintetik, kalau ini ATF. Nah mohon maaf, ATF saya nggak tahu bahan nanunya dari mana. Seperti itu, beda ya. Oke, ini air wiper. Ini ketahuannya kosong kapan? Waktu musim hujan. Bapak gini-gini, kurang ajar ini tidak diisi. Padahal dia sendiri yang pakai. Nah, kemudian ini ada dipstick oil. Dipstick oil ini kita lihat di sini ada titik yang tertinggi dan terendah. Nah, kalau yang tertinggi ini normal, kalau di bawah ini low, full low. Nah, ketika di tengah boleh, karena ini batas range. Tapi ketika di bawah nggak boleh, harus ditambah dulu. Kenapa? Karena oil pump belum tentu posisinya di belakang. Sahabat, tadi posisi di depan, nanjak olinya ke belakang. Nah, itu. Makanya oil pan di bawah dipersempit dekat. Tapi dia biasanya dia kan ada bentuknya begini. Pasti dia ditaruh di sini. Kenapa? Untuk mengumpulkan oli supaya dapat biar ditanjakan biar diturunkan. Itu tujuannya. Kemudian ini baterai. Baterai ini kita lihat nih ada indikatornya. Orang bilang mata kucing. Di sini kalau dia warna merah berarti seal sudah problem. Ini warnanya biru. Dan ini namanya dalam. Nanti kalau dia warna merah itu ada dua. Apakah dia memang sealnya sudah kurang? Nah, sudah low. Ini terminal baterai positif, ini terminal baterai negatif. Terminal negatif dia selalu ke bodi. Positif masuknya ke relay. Ya. Jadi kalau punya mobil di rumah ditinggal, istrinya tidak bisa pakai, ini dicabut. Jangan biarkan menempel, karena berapa persen dia hilang. Kalau dia hilang dia bisa dicas, tapi kalau dia selnya rotok itu yang kadang air ini kan kita nggak tahu. Orang selalu ngisi air tambah terus. Padahal kapan dia mengisi air tambah, kapan dia sur, itu tergantung. Kalau sudah setahun jangan tambah terus. Bukan, dikasih vitaminnya sedikit sur, campur supaya ada vitaminnya. Kalau tambah terus ya baterainya 3 tahun sudah bagus Pak. Oke, di sini ada priming pump. Ini hand pumpnya manual. Oke, di sini saya kasih Pak. Iya Pak. Ini priming. Apakah setiap hari pompa? Tidak perlu. Ini kepentingan untuk service. Di sini priming pump, di sini pure filter, di bawahnya water separator. Ketika air terkontaminasi dengan fuel dengan air mix water, maka di drain. Nah, ada yang sekarang elektrik. Di sini biasa ada tulisan 60 second. Kalau tidak ada 60 second, kita pakai filling. Stop. Karena sudah back pressure. Oke, di sini ada fuse. Ini kalau punya mobil hati-hati kalau nyuci di variasi di mana. Ini sering hilang. Ini nggak ada orang jual. Kalau Bapak beli, tapi satu tersembunyi ada di bawah laci. Itu ada lagi box satu yang kayak main breaker. Nah, itu ada di sini. Jadi fuse ini untuk menghindari terjadinya arus pendek, atau kalau di listrik arus pendek listrik, kalau di mobil itu short to ground. Nah, jadi
Jadi dia menggunakan, dan pius ini di sini ada tulisan 30. Kalau pius 30 jangan kita ganti yang 20. Kadang orang main comot-comot, ya kan? Ya kemudian kalau yang misalnya 30 dikasih yang tinggi. Kenapa? Ketika ada sesuatu dia nggak akan putus. Dia akan lewat, bahkan mobil bisa terbakar. Nah, pius itu untuk menghubungkan arus positif. Relay ini yang ada power standby-nya. Jadi relay di sini ada dua cara kerjanya. Satu normally close, satu normally open. Yang menggunakan dua itu di starting motor. Yang normally open, yang normally close itu di key start on. Tapi ketika di ignition yang spring tadi cet, nah itu dia normally open. Kenapa? Karena dia memutus arus yang ada di kopling supaya powernya masuk ke bandit solenoid, tuk keluar kayak kontol tuh, kontol, gitu kan, putar, nah baru dia start. Nah di power standby inilah yang kadang-kadang strumnya loose. Kenapa? Di dalam tuh magnet kumparan dia gini. Nah kalau dia mengapur di dalam kayak tepung, ini yang kadang kalau kita pegang hangat pagi. Nah itu kalau dia pas kena di bagian yang dari start, itu mobil kita kadang-kadang nek hilang power itu karena ini inggit. Karena dia normally close. Kalau yang normally open aman. Kadang-kadang saya sering berkapur-kapur sini juga kan dia. Iya, betul. Ini boleh disiram dengan air panas. Berkapur. Nah, berkapur. Itu sebetulnya dia apa Pak? Bahan kimia itu yang naik. Oke Pak, kita tutup. Nah, nutup kapur engine jangan dibanting Pak. Hati bangun tetangga, apalagi teman baru saat tidur ya. Kan biasa begitu, samping rumah tuh tetangga, buang. Gara-gara aja itu, padahal lihat rumput tetangga. Kalau Highland hati-hati biar kayak gini bisa lepas.